Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali di minggu kita terakhir di bulan Mei 2020. Cinta kasih Tuhan tetap menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mulai pada kita, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kami berikan bagi Tuhan kami yang Kau yang bertahan di atas puji-pujian Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kuasa menyata dalam kehidupan kami. Yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya takkan pernah berubah. Terpujilah Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran kami Tuhan, segenap jiwa kami
Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah
Mari berapa banyak yang datang yang semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkah. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntunlah. Mari kita celebration bersama-sama, kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih semangat lagi kita katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya denganmu saja Tuhan kami mau berjalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita celebration katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai bersama-sama dengan mulia kita katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
lagi, syukur kami tetap bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua lambaikan tanganmu, katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kami kasih. Haleluya. Mari satukan hatimu saudara. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Tuhan yang selalu menjawab hati kami Tuhan. Di setiap waktu. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku
indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan saja katakan dari dalam hatimu, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami memiliki kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, pimpin hidup kami mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Langsung saja kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-5. Oke, sudah ditampilkan? Yuk kita baca bersama-sama ya. Di ayat yang pertama, semua duduk. Dua-dua ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Haleluya. Saudara kasih Yesus, Korintus ini adalah nama sebuah kota yang terletak di Yunani. Dan pada saat itu pemerintahannya ataupun kerajaan Romawi yang memimpin. Dan di Korintus ini sudah terjadi situasi yang tidak baik. Kondisi antara jemaat mulai ada goncangan. Dan di kota Korintus ini mengerikan saudara. Meskipun dia kota yang maju, tetapi penuh dengan dosa. Dosa penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani. Dosa terhadap perzinahan antara anak dengan ibu tiri yang berzina. Lalu di kuil-kuil mereka diadakan pelacuran bakti, dan bangsa orang-orang yang ada di Korintus berzina untuk menyenangkan dewa-dewi mereka. Mengerikan.
Oleh sebab itu Paulus membuat 1 Korintus, firman Tuhan kepada mereka dan kepada kita saat ini. Apa yang disampaikan Paulus? Kejarlah, kejarlah kerajaan Tuhan, atau kejarlah cowok ganteng atau cewek cantik, atau kejarlah harta duniawi, tetapi kejarlah kasih. Kasih itu gambaran seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat. Itu menjadi tolak ukur kita bagaimana kita bisa menilai orang yang menyakiti kita, yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah. Tetap harus kita ampuni dan kita kasihi, karena begitu banyak dosa kita, Tuhan Yesus mengampuni kita karena Dia penuh dengan kasih. Orang yang penuh dengan kasih pastilah orang yang bergaul erat dengan Tuhan, karena Yesus telah menjadi sumber kasih itu. Kasih tidak bersyarat. Kalau kita perhatikan beberapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat di muka bumi ini, orang buta sehat sembuh, orang lumpuh berjalan, orang pendarahan 12 tahun berhenti seketika, orang yang sakit dan kusta seketika sembuh, kering total kembali semua kulitnya. Sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, kemujizat terjadi oleh apa? Tergeraklah oleh belas kasih, mercy. Tergeraklah Yesus oleh karena belas kasihnya. Kasih, iya, kasih ketika memberi segala sesuatu tidak berharap kembali. Oke? Ketika kita menabur benih, kita jangan pernah berpikir kalau benih semangka ditanam di sini, apakah buahnya di sini? Dia akan ke sana. Semangka atau labu gitu ya? Semangka ya? Atau labu? Dia akan ke sana, mendalam. Ketika kita berbuat kasih pada seseorang, namun orang itu tidak mengasihi kita, kita akan menerima kasih dari orang yang lain. Ketika kita juga menolong orang, jangan pernah harapkan orang tua akan menolong kita kembali, saudaraku. Ya, orang tua juga kan. Ketika kita mengasihi anak kita, merawatnya, jangan terlalu banyak mengharap Dia akan menolong dan mengasihi kita sepenuhnya. Tetapi berharap pada Yesus Kristus. Paulus menyatakan kejarlah kasih, karena kasih itu sudah mulai dingin saat ini. Bayangkan, di luar sana banyak kejadian kriminal disebabkan karena kasihnya sudah mulai dingin. Gara-gara handphone 1 biji, dia bisa menghilangkan nyawa orang lain. Gara-gara 1 sepeda motor, dia bisa menghilangkan 1-2 nyawa. Kasih sudah mulai dingin. Di Korintus juga, kalau dia mengasihi ibu tirinya, dia tidak akan meniduri ibu tirinya. Jika dia mereka pada saat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mereka tidak akan menyembah dewa-dewi yang ada di Yunani itu. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tak akan pernah lagi memberi waktu kita, pikiran kita untuk menyembah roh-roh yang lain. Melainkan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Dia mengasihi kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, lihat betapa luar biasanya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan orang yang meludahi, orang yang menombak, orang yang memakukannya, ampuni. Kalau aku punya kuasa, aduh sambar dia pakai petir, ya kan, biar tahu dia rasanya. Betul ibu? Betul saudaraku? Iyalah, ibu-ibu lagi, apalagi kalau dia lagi emosi sama suaminya kan, tumpur kau, bangkrut kau. Marah, atau suami lagi lama-lama istri, tak ada kau, udah begini kau, begitu kau kan,
Saling menghina padahal nanti malam maaf ya. Kalau kita memiliki kasih yang semakin hari semakin bertumbuh, kita akan menyadari dan akan mengampuni orang yang bersalah pada kita sebelum matahari terbit atau terbenam. Bayangkan saudaraku, kasih segala sesuatu yang kita miliki, harta, bahkan karunia demi karunia pun tidak akan berarti seperti gong yang merincing apabila tidak memiliki kasih. Kenapa pertama Paulus menyatakan kejarlah kasih, jangan kejarlah karunia. Karena segala banyak karunia yang ada dalam hidup siapapun, tapi tanpa kasih seperti gong yang gemerincing. Apa artinya? Oh. Pernah lihat botol atau kaleng kalau dipukul berisi bunyi nggak? Nggak bunyi. Tapi begitu kosong dipukul teng. Bunyi kan? Pernah coba? Ada botol kosong kaleng. Ada jangan tokok kepalaku Pak, kalau kosong tong. Yang kayak gitu ya. Cara kasih. Buah roh. Kasih sukacita. Yuk nyanyi sama-sama. Ayo guru sholat minggu. Dua ya. Kasih sukacita, damai sejahtera. Yuk ke depan yuk. Nah, yuk ke depan yuk. Musik yuk. Kebaikan, kemurahan, lemah lembutan. Ayo ke depan ya WN-nya. Sayang kali suaramu yang bagus itu sayang. Enggak pakai mic. Enggak masuk dia ke live streaming. 9. Makanya kalau orang mengatakan buah roh, 1. Buah roh. Terdiri dari apa aja? Yuk kita nyanyikan. 1. Kasih sukacita, damai sejahtera. Yo, sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Ayo dong hari. pelan caranya. Yo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, perasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus yang bisa memimpin hidup kita agar kita tetap mengasihi sesama kita manusia. Tanpa Roh Kudus tak berdaya. Langsung ditinggalkan aku. Aduh kesepian langsung sayang. Tanpa Roh Kudus kita tak akan mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa meninggalkan pola hidup kita yang lama dan menuju pola hidup yang baru. Gaya hidup seperti Kristus Yesus. Seperti surat-surat Kristus yang terbuka. Berat, saudara. Buah roh. Haleluya. Setelah Paulus menyatakan kepada orang-orang di Korintus dan kepada kita agar untuk tetap mengejar kasih.
Bukan dikejar-kejar kasih, tapi dilakukan. Oke? Sulit? Sulit lah. Aku aja bilang sulit mengasihi orang yang menjahati kita, mengasihi orang yang memfitnah kita, mengasihi orang yang kaperle. Tahu kaperle? Kapan perlu? Seperti permen kunyah habis manisnya dibuang gitu perkara ini. Mengerikan. Bagaimana kita mengasihi orang seperti itu? Kecuali Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Haleluya. Apalagi pesan Paulus melalui surat 1 Korintus ini, ya baca ayat kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karunia bahasa roh, speak tongue, bahasa lidah, doso la Leo Bu lo solalia kok ingat Galileo ya solalia, bahasa yang keluar dari mulut kita atau lidah kita tepatnya setelah Roh Kudus yang bekerja, maka keluarlah bahasa-bahasa yang tidak Bapak Ibu Saudara mengerti. Ya, kalau istri saya pernah gitu doanya bilang laba-laba syarabada laba, datang ada yang ngejek, kakak mau laba-laba ya terus gak mau rugi ya. Bahaya, hati-hati menjurus menghujat Roh Kudus. Kalau sekedar bercanda kayaknya bukan untuk dicandai lah, kok bahasa roh ya mengerikan. Bagus kita candai pejabat daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tidak dapat dimengerti, bahkan iblis pun simbolis tidak tahu apa yang sedang kau perkatakan dengan Tuhan. Hanya diri kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita sampaikan melalui karunia bahasa lidah, bahasa roh. Tidak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu ketika istri saya berbahasa roh. Ketika orang berbahasa roh saya nggak tahu artinya. Tapi saya bisa rasakan ketika orang berbahasa roh saya nggak nyaman, panas kayaknya. Kayaknya dibuat-buatnya cuman nih. Kadang-kadang maaf ya bukan menghakimi, kadang nyaman damai kita kalau dia berbahasa roh kan. Pernah saya begitu gegana ya, gelisah, galau dan merana sekali ketika istri saya berbahasa roh di kamar. Tidurnya ya kan, dia doa saya tidur ya kan. Gantian nanti saya yang doa dia tidur. Ketika kita berbahasa roh, maka kita sedang menguatkan diri kita. Saudaraku, seperti kendaraan bermotor habis minyak diisilah minyak ke mana? Toko roti, SPBU atau pom bensin. Ketika baterai diisi ke mana? Dicok caranya ke listrik atau lubang hidung sifit? Ke listrik kan? Sumber energi. Begitu juga kehidupan kita. Saat mulai melemah, minta karunia bahasa roh itu, maka engkau akan dicurahkan Roh Kudus, karunia karunia berbahasa roh. Itu akan menguatkan pribadi kita sendiri. Usulah, ya. Sedang senolah ya. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, kita sebagai orang Indonesia bisa berbahasa Italia. Nanti ketika ada pesan Tuhan kepada orang Inggris, kita bisa bahasa Inggris. Padahal sebelumnya kita hanya bisa yes, no, sama I don't know. Sisanya tidak tahu. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menyampaikan pesan kepada orang Inggris, sama orang Prancis, bahasa yang bisa mereka mengerti. Intinya dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang sekeliling kita. Minta karunia itu agar semakin hari roh kita juga semakin bertumbuh, bugar. Saudaraku. Coba ya ayat 3.
Karunia apa lagi? Tetapi Kejar. siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ketiga, karunia bernubuat. Bukan lu buat-buat. Nubuat. Ini kemampuan seorang nabi di perjanjian lama. Hanya seorang nabi atau orang yang dipakai khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya. Bernubuat seperti Samuel saat menubuatkan dan menghabiskan Daud, mengurapinya, kau akan menjadi raja. Langsung terjadi? No, ada proses. Bahkan setelah dinubuatkan, setelah diurapi, Daud tidak langsung menjadi raja, malah dikejar-kejar oleh Saul, dianggap saingan, dianggap suatu momok di dalam kerajaannya yang bisa menggoncang tahtanya. Karena dalam pikiran Saul, dia ingin digantikan oleh Yonatan, bukan Daud. Meskipun Daud adalah anak mantunya. Tapi yang terjadi, Daud melanjutkan kepemimpinan Raja Israel. Sebagai Raja Israel. Tidak langsung terjadi. Nubuatan ini membangun, katakan kiri kanannya, membangunlah. Maka sebab itu kita mesti punya karunia nubuatan, karunia ini harus ada di dalam hidup kita, dalam kelompok kita ini. Membangun. Kau akan dipakai Tuhan secara luar biasa, katakan kiri kanannya. Kau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan di kampusmu, di lingkunganmu, dan di tempat perusahaan kau bekerja. Katakan amin. Katakan sesuatu yang membangun. Kau akan menjadi pemimpin, menjadi kepala, terus naik, tidak pernah menjadi ekor. Membangun. Sulit, apalagi kalau lagi emosi kan. Lalu setelah membangun tadi, satu keduanya menasihati. Kalau menasihati, berarti orang yang sedang menasihati menginginkan orang yang mendengarnya untuk berubah dan bertobat. Bukan menginginkan kejatuhannya, bukan menginginkan kerusakan. Berbeda dengan cara kerja iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini membangun, menasihati, dan apa lagi? Menghibur. Jadi aku bang jadi wanita ada pria penghibur? Enggak, bukan begitu. Menghibur berarti kita juga akan terhibur. Yang kita hibur berarti orang yang sedang berduka cita. Nanti orang datang Rani, hiburlah dia yang belum jumpa ya. Karena dia lagi bersedih. Menghibur. Roh Kudus sifatnya menguatkan, menasihati kita saat kita berjalan, tetapi semakin hari semakin jauh dari kehendak Tuhan, semakin menuju tangan-tangan mereka, Roh Kudus akan menasihatinya, menasihati kita semua. Roh Kudus juga akan menghibur saat kita sedang bersedih. Roh Kudus juga akan menghibur saat kita sedang kecewa. Roh Kudus jauh lebih dahsyat, memakai kita sehingga semua yang keluar dari perkataan kita sifatnya membangun, menasihati, dan menghibur. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih. Nah, kita minta karunia-karunia ini, tapi terlebih dahulu kejarlah kasih. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa untuk aliran sungai. Demikianlah kami haus akan kasih-Mu ya Yesus Kristus. Kasih yang menguatkan kami, kasih yang menasihati kami, kasih yang menghibur kami, kasih yang menerima kami,
tidak memandang dosa-dosa masa lalu kami. Terima kasih Yesus. Ya rada syarabata kalanabu. Yebeta kalana syarabata. Seperti Penuhi dengan aliran kasih. jiwaku Kami akan rindu bernubuat Engkau. karena basar tercurah. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan yang perisaiku, kepadamu rohku membantai semua pengikut-pengikut Kristus. Menyiksanya, merajamnya dengan batu. Stefanus, salah satu contoh yang mati demi kerajaan surga. Saulus memimpinnya pada saat itu. Dia mengejar terus orang-orang yang di jalan kebenaran. Tetapi di tengah perjalanan Saulus mengalami perjumpaan, mengalami kasih mula-mula dari Kristus Yesus
kasih Yesus yang melepaskan kekerasan, kedegilan ke hati Saulus dan hati kita semua, agar kita tetap fokus pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang sangat mengasihi kita, dan akhirnya dia memberi hidupnya. Dan mari kita juga memberi hidup kita untuk Injil Kerajaan Sorga, agar setiap orang yang terhilang di luar sana merasakan kasih Kristus, menikmati mahkota, menikmati kemenangan demi kemenangan, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Itulah yang disediakan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Itulah produk Kerajaan Sorga yang dijanjikan dan diberikan Yesus Kristus kepada kita. Untuk itu mari kita katakan Yesus, 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 Shabbat, Yesus, penuhi kasih, penuhi kami dengan karunia-karunia dari Kerajaan Sorga, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Jangan kita ragukan lagi kasih Yesus. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Selalu tepat waktunya untuk menolong kehidupan kita. Yesus, kejarlah kasih, matilah karunia-karunia dari Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Matilah karunia-karunia. Yes. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami sudah menerima segala berkat dan yang baik dari Tuhan. Kami juga mau belajar untuk kami boleh memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan misi yang akan kami berikan pada sore hari ini. Dan dengan hati penuh sukacita kami akan memberi persembahan misi kami. Amin.
berdoa yang dari Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pastilah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan pastilah sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pulanglah dan nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Dan nikmatilah hidup bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Dan nikmatilah kuasa Roh Kudus, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.